Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Ya baiklah, eh, kami di sini dari kelompok 3, yang mana ini adalah pertemuan kedua daripada kami. Kami akan menganalisis materi pembelajaran atau buku pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian maupun dalam pemaparan maupun dalam materi yang kami bawakan pada hari ini. Kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Maulana, itu saya sendiri, kemudian Ahmad Naufi Yahmi, dan Fauzan Ilham. Baiklah, yang pertama kita akan membahas analisis buku bahasa Arab MTS kelas 8 semester 1 untuk ke-13 ya. Jadi gambaran umum kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang. Kita perbesar dikit ya. Ahmad Maulana, itu saya sendiri, kemudian Ahmad Naufi Yahmi. Untuk gambaran umum Fauzan Ilham. analisis buku bahasa Arab. Pertama kita adalah Nama bukunya Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Kontributor naskah Zainal Muttaqin, Momon Mujibur Rahman, Faruk Baharuddin. Penalaah Khairun Durori, Asis Anwaril Muttaqid. Jadi Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini tahun terbitnya adalah 2015. Ya, yang pertama kita akan membahas struktur materi pembelajaran bahasa Arab. untuk gambaran umum Untuk strukturnya itu sendiri, buku bahasa Arab, penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 di buku ini, struktur materi pembelajarannya dapat dilihat yang terdapat di gambaran umum. Isi buku sebagai berikut, yaitu ada judul buku di depan sampulnya dan di dalam sampul, di dalam buku maksudnya. Kemudian yang B, petunjuk belajar mengajar, tidak ada. Baik itu untuk petunjuk mengajar bagi guru maupun petunjuk belajar bagi siswa, itu tidak ada dalam buku ini. Yang C, KIKD dalam buku ini sudah memenuhi standar Permenak. Artinya sudah memenuhi standar Permenak yang sudah ditetapkan di kurikulum 2013 di Permenak tahun nomor 912 tahun 2013. Nah, yang D, penyajian materi sesuai dengan urutan KI dan KD, yaitu istima', yang kedua adalah kalam, yang ketiga qiraah, yang keempat kitabah, beserta latihan-latihannya. Kemudian yang E, terdapat kosakata tanpa arti di awal halaman judul materi. Jadi sebagai spoiler atau pemberitahuan dari awal bahwa nantinya buku bahasa Arab ini sangat minim terjemah atau arti daripada mufradat atau kosakata yang akan dipelajari. Kemudian kita lanjut urutan materi utama untuk K13. Urutan penyajian materi dalam buku ini sesuai dengan KIKD yang digunakan. Yang pertama itu materi pembelajaran istima', yang kedua materi pembelajaran kalam, yang ketiga materi pembelajaran qiraah, yang keempat materi pembelajaran kitabah. Yang pertama, materi istima'. Urutan penyajian materi, yaitu yang pertama adalah materi utama langsung berupa proses istima' dan menampilkan mufradat pada awal latihan halaman. Nah, ini terdapat di dalam buku seperti itu. Latihan-latihannya itu yaitu melengkapi kalimat-kalimat rumpang yang telah ditentukan. Itu untuk istima'. Kemudian yang B, prinsip penyajian materi istima'. Yang pertama itu tidak relevansi. Tidak relevansi dalam artian materi istima' ini kami rasa tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Kenapa? Karena ada beberapa kekurangan
dan walaupun ada kelebihannya sedikit sih. Lanjut. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan sehingga siswa dapat menyimak dari pembacaan mufradat. Itu dalam pemantapan. Yang ketiga, jelas dan menarik. Materi ini memiliki kejelasan yaitu pada penulisan huruf dan menarik karena terdapat gambar yang mendukung dalam pembelajaran. Misalnya dalam as-sa'ah ada gambar jamnya. Kemudian nomor 4 adalah bervariasi karena banyak latihan-latihan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif. Nah, jadi latihan-latihan di sini bertujuan untuk membuat siswa itu lebih aktif. Karena ya seperti yang kita bilang tadi, terjemahannya tidak terlalu ada. Jadi menuntut siswa itu untuk lebih berusaha. Lanjut, yang kedua ada materi kalam. Urutan penyajian materi kalam. Materi utama para siswa disuruh membaca percakapan. Nah, kemudian latihan menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana yang ditentukan oleh buku, dan siswa disuruh menyusun kata. Itu untuk materi kalam. Yang B, prinsip penyajian materi kalam relevan. Dalam buku ini materi kalam berbentuk percakapan. Alhamdulillah, ini relevan sekali. Komunikatif. Dalam kalam yang disajikan dalam buku ini sudah komunikatif karena dapat dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi mufradat dan materi di dalam percakapan ini dapat dibawakan dalam sehari-hari. Artinya dapat selain komunikatif juga aplikatif. Yang ketiga adalah fungsional. Fungsional di sini fungsional ya. Materi kalam yang ada siswa dapat menjadikan sebagai alat komunikasi. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah aplikatif atau dapat dipergunakan dalam komunikasi percakapan sehari-hari. Ya, entah itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian nomor 4, jelas dan menarik. Materi kalam disajikan jelas dan mudah dimengerti karena didukung oleh gambar. Nah, nomor 5, bervariasi karena latihannya bermacam-macam. Oke, kita akan masuk ke gambaran khusus. Di gambaran khusus materi qiraah. Siswa disuruh menyusun kata. Itu untuk materi kalam. Yang B, prinsip penyajian materi kalam. Materi qiraah Relevan. Dalam buku ini materi kalam berbentuk percakapan. Alhamdulillah, ini relevan sekali. Komunikatif. Dalam kalam yang disajikan dalam buku ini sudah komunikatif karena dapat dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi mufradat dan maaf ya. Urutan materi utama itu tadi materi istima, kemudian materi kalam. Sedangkan untuk gambaran khusus kita masuk ke materi qiraah, yaitu urutan penyajian materi. Nomor 1, materi utama disuruh membaca cerita, kemudian latihan-latihan yaitu menjawab perintah lainnya, menjawab pertanyaan dan jawaban sesuai dengan teks. Yang B, pertanyaan yang menyuruh siswa memilih kalimat dengan benar. B, prinsip penyajian materi qiraah. Ya, yang satu relevansi. Materi qiraah ini relevan terhadap istima dan kalam yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemantapan bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya, dan dalam materi qiraah ini sudah mencakup berupa mufradat, istima', tarkib, dan kalam. Nomor 3, jelas dan menarik. Materi qiraah disajikan sudah jelas dan menarik karena memiliki gambar. Nomor 4, tidak bervariasi karena hanya 2 macam latihannya. Harusnya lebih dari 2 agar terlihat lebih bervariasi. Nah, ini kekurangannya tadi ya. Nomor 4, materi kitabah dalam gambaran khusus. Urutan penyajian materi yang A. Yang 1, materi utama berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya. Latihan-latihan. Nomor 2, latihan-latihan. Contoh perintah latihannya tuh yang A, membuat kalimat sempurna, yang B, menjawab pertanyaan sesuai keinginan siswa, yang C, mengubah kalimat dengan menyesuaikan dhamir pada soal latihan. Jadi latihan-latihannya di sini untuk kitabah nanti ada ya lebih kreatif lah, bisa dikembangkan karena kita dapat berkreativitas di sana. Misalnya mengubah dhamir, saya menjawab pertanyaan sesuai keinginan siswa itu. Nah,
Oke, lanjut. Yang B, penyajian materi kitabah. Relevansi materi kitabah ini sangat relevan terhadap materi istima', tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, pemantapan materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya. Nomor 3, jelas dan tidak menarik. Materi kitabah disajikan dengan jelas namun tidak memiliki gambar. Nah, itu ya tidak akan membuat menariknya itu. Karena kitabah tidak punya gambar dan itu yang membuat kita tidak menarik gitu. Nah, jadi nomor 4 adalah tidak variatif, tidak variatif karena latihan kalam pada buku ini hanya memiliki 2 latihan. Oke, kita akan masuk ke rangkuman analisis isi buku. Kekurangan, tidak ada petunjuk belajar bagi guru maupun bagi siswa. Tidak ada terjemahan latihan. Tidak ada terjemahan kosakata. Sedikit mencantumkan latihan. Untuk kelebihan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab, menarik dari segi tampilan, berupa kertas, bagus, cover, dan gambar pada setiap materi, walaupun tidak semua. Jadi kesimpulannya adalah menurut kami yang perlu dikembangkan yaitu memberikan petunjuk belajar, baik itu guru ataupun siswa agar lebih terarah pembelajarannya, yaitu menambahkan terjemahan pada kosakata agar mempermudah pembelajaran juga, dan menambah lagi latihan-latihan agar lebih mantap dan akan lebih berkualitas untuk siswanya itu sendiri. Ya, kiranya ini saja yang dapat kita bahas di analisis buku bahasa Arab kelas 8 semester 1 untuk K13. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke rangkuman analisis isi buku. Untuk kekurangan, tidak ada petunjuk belajar bagi guru maupun bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Ya, baiklah. Kami di sini dari kelompok 3, yang mana ini adalah pertemuan kedua daripada kami. Kami akan menganalisis materi pembelajaran atau buku pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian maupun dalam pemaparan maupun dalam materi yang kami bawakan pada hari ini. Kelompok 3 ini beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Maulana, itu saya sendiri, kemudian Ahmad Naufi Yahmi, dan Fauzan Ilham. Baiklah, yang pertama kita akan membahas analisis buku bahasa Arab MTS kelas 8 semester 1 untuk K13 ya. Jadi gambaran umum. Untuk kelebihan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kita perbesar dikit ya. materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab, menarik dari segi tampilan. Untuk gambaran umum, bagus, analisis buku bahasa Arab. Nama bukunya Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Kontributor naskah Zainal Muttaqin, Momon Mujibur Rahman, Faruk Baharuddin. Penalaah Khairun Durori, Asis Anwaril Muttaqin. Penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini tahun terbitnya adalah 2015. Ya, yang pertama kita akan membahas struktur materi pembelajaran bahasa Arab. Untuk strukturnya itu sendiri, penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 di buku ini, struktur materi pembelajarannya dapat dilihat yang terdapat di gambar umum isi buku sebagai berikut, yaitu ada judul buku,
di depan sampulnya dan di dalam sampul, di dalam buku maksudnya. Kemudian yang B, petunjuk belajar mengajar tidak ada. Baik itu untuk petunjuk mengajar bagi guru maupun petunjuk belajar bagi siswa, itu tidak ada dalam buku ini. Yang C, KIKD dalam buku ini sudah memenuhi standar Permenak. Artinya sudah memenuhi standar Permenak yang sudah ditetapkan di kurikulum 2013 di Permenak tahun nomor 912 tahun 2013. Nah, yang D, penyajian materi sesuai dengan urutan KI dan KD, yaitu istima, yang kedua adalah kalam, yang ketiga qiraah, yang keempat kitabah, beserta latihan-latihannya. Kemudian yang E, terdapat kosakata tanpa arti di awal halaman judul materi. Jadi sebagai spoiler atau